nama saya Siti Nurhalita dari kelas EKI 2E, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Adapun definisi elastisitas dan jenis elastisitas adalah: elastisitas dapat diartikan sebagai perubahan relatif jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan dari salah satu faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, elastisitas akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Inelastis yaitu perubahan dalam permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Contohnya yaitu beras. Jika harga beras naik, maka permintaan tidak banyak berkurang, dikarenakan para konsumen akan berusaha untuk mencari barang pengganti. Dan apabila harga beras turun, maka tidak banyak juga yang bertambah, dikarenakan tidak banyak pembeli atau konsumen yang berpindah dari beras dan dari barang lain juga. Yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Contohnya yaitu mobil. Pada saat harga naik, maka para pembeli enggan untuk membeli barang tersebut, dikarenakan mereka lebih memilih barang pengganti yang tidak mengalami kenaikan harga. Dan jika harga mobil menurun, maka pembeli akan membeli mobil tersebut, dikarenakan barang tersebut lebih murah ketimbang barang pengganti mereka. Unitar yaitu perubahan harga menyebabkan perubahan permintaan terhadap barang secara besarnya. Contohnya yaitu baju. Jika harga baju turun 10%, maka permintaan baju juga naik 10%. Dan jika harga baju naik 10%, maka permintaan baju akan menurun juga 10%. Yaitu berapapun harga barang tersebut, orang akan tetap membeli barang tersebut. Contohnya yaitu obat dan garam. Berapapun harga obat dan garam, orang akan tetap membeli barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Elastisitas sempurna. Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan terhadap barang langsung saja. Contohnya yaitu jika harga pulpen standarnya itu 3.000 atau 4.000 sesuai dengan harga yang ada di pasar, tapi pada saat kita pergi membelinya di supermarket, maka yang biasa kita lihat itu adalah mereknya. Dan habis itu kita melihat harga dari barang tersebut. Kalau misalnya harga tersebut lebih mahal ketimbang dari harga yang ada di pasar, maka orang akan berpikir dua kali untuk membelinya. Karena fungsi dari pulpen itu tetap sama, yaitu untuk menulis juga. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Mengukur perubahan relatif dalam jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan dari salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan adalah perubahan permintaan pada barang yang disebabkan karena perubahan. Yang pertama itu ada elastisitas harga, yaitu perbandingan relatif antara perubahan jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Khusus pada elastisitas harga, nilainya pasti negatif, terutama pada barang-barang normal, karena hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah harga barang itu selalu bertolak belakang. Jadi jika harga naik, maka permintaan menurun, dan jika harga menurun, maka permintaannya naik. Yang kedua itu ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan yaitu mengukur besarnya persentase permintaan terhadap suatu barang bila pendapatan sebesar 1%. Yang ketiga ada elastisitas silang, yaitu perbandingan perubahan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan harga barang lainnya. Elastisitas silang ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Jika barang bersifat subsidi, maka koefisiennya adalah positif, seperti beras atau jagung. Naiknya harga beras dapat menaikkan jumlah permintaan jagung sebagai barang pengganti. Dan juga barang bersifat komplementer seperti gula dan kopi, maka koefisiennya adalah negatif karena
Apabila harga gula naik, maka harga kopi, peminatnya jumlah kopi yang diminta akan menurun. Selanjutnya ada elastisitas dan total penerimaan. Total penerimaan yaitu jumlah total yang dibayarkan konsumen atau jumlah yang diterima oleh produsen. Ada beberapa kendala di mana perubahan harga dapat mempengaruhi total penerimaan, yaitu yang pertama, ketika permintaan elastis. Perubahan dalam jumlah yang diminta lebih besar dibandingkan persentase perubahannya. Dalam harga, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan total. Yang kedua ada ketika permintaan inelastis. Persentase perubahan dalam kuantitas lebih kecil dibandingkan persentase perubahan dalam harga. Kenaikan harga akan meningkatkan total penerimaan. Yang ketiga ketika permintaan elastis uniter, yaitu kenaikan harga tidak memberikan pengaruh terhadap total penerimaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaitan elastisitas dan total penerimaan adalah ketika permintaan elastis, persentase perubahan dalam jumlah yang diminta lebih besar dibanding persentase perubahan harga. Kemudian ada faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas. Adapun faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas harga, yang pertama, banyak barang pengganti yang tersedia. Suatu barang mempunyai banyak barang pengganti cenderung bersifat elastis, dan permintaan terhadap barang yang tidak mempunyai barang pengganti adalah bersifat tidak elastis. Yang kedua yaitu jumlah pemakaian. Makin banyak jumlah pemakaian, maka permintaan akan suatu barang akan. Yang ketiga yaitu persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat yaitu jangka waktu analisis. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Adapun yang selanjutnya yaitu manfaat dari mengetahui nilai ED. Secara teori terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai ED, yaitu kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Yang pertama yaitu kebijakan impor. Di sini pemerintahlah yang berkepentingan mengendalikan impor. Seandainya suatu negara mengimpor barang yang tingkat elastisitasnya diketahui, maka dapat mengembalikan kebijakan untuk melanjutkan impor ataupun tidak. Yang kedua yaitu perpajakan. Apabila diketahui bahwa permintaan atas suatu produk bersifat elastis, maka pemerintah tidak akan meningkatkan pungutan pajak. Tetapi apabila jumlah barang itu bersifat inelastis, maka pemerintah akan meningkatkan pungutan pajak. Adapun yang ketiga yaitu strategi penetapan harga atas barang. Produsen dalam rangka meningkatkan hasil penjualan akan berusaha menempuh dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan. Apabila suatu produk bersifat elastis, maka menaikkan harga merupakan langkah yang tepat, tetapi karena penurunan penerimaan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.